Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kajian kita pada subuh ini adalah Sirah Nabawiyah yang disampaikan seluas-luasnya, selebar-lebarnya oleh Ustaz Didi. Kami berkenan kami persilakan untuk dan menyampaikan kajiannya. Terima kasih. Saya akan dari kami menghadiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Qahar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini di suasana yang cukup dengan kekeluargaan ini. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di sebuah masjid yang sama-sama kita banggakan. Masjid yang senantiasa kita harapkan menjadi tempat bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah, dekat dengan Allah dan juga dekat dengan Rasulullah SAW. Siapapun yang terlibat berkontribusi andil di dalam berdirinya masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan semoga apa yang kita lakukan adalah betul-betul karena mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, salawat salam tidak lupa kita sanjungkan, kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, di samping saya ini ada ketua baru kita, Bapak Ben Amin. Untuk bagian peribadatan Bapak Astoni. Bapak Astoni sebagai ketua masjid yang baru kita. Bagian peribadatan Bapak Ben Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, baik sebagai pengurus maupun sebagai jamaah. Karena kalau tidak ada kerjasama yang baik antara pengurus dengan jamaah, ibarat mesinnya itu pincang. Maka dari itu kita sama-sama berharap semoga antara pengurus dengan jamaah menjadi satu rangkaian yang indah sehingga nanti masjid kita ini menjadi masjid yang semakin makmur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, kopinya dikelilingkan. Pak Haji Jamidin mana tadi? Pak Jamidin?
Alhamdulillah pagi ini penuh dengan keceriaan, kebahagiaan. Kita masih membahas sirah nabawiyah, Bapak Ibu sekalian. Dan kita sudah sampai pada bab tentang Darul Arqam. Mungkin sebagian kita pernah dengar istilah Darul Arqam, yaitu rumah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat persembunyian atau tempat pengkaderan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena di tahun 5 kenabian penyiksaan terus berlanjut dan orang-orang mulai menginginkan agar Nabi Muhammad segera hilang dari muka bumi ini. Memasuki tahun ke-5 kenabian, mereka sudah sangat ingin agar Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Intinya mereka ingin agar Nabi Muhammad segera dibunuh. Nah, maka melihat gelagat orang-orang kafir Quraisy yang nampaknya cukup merisaukan ini, Nabi SAW menyiapkan satu rumah yang rumah ini terletak di dekat Bukit Sofa. Bukit Sofa yang kita tahu sekarang berada di dalam Masjid Al-Haram. Disitulah berdiri satu rumah yang bernama Darul Arqam, dan disitulah Nabi Muhammad SAW membina para sahabatnya. Disitulah beliau kemudian membacakan Al-Quran, menyampaikan hikmah dan seterusnya. Nah, dirasa strategi ini dirasa kurang. Artinya orang-orang kafir Quraisy masih saja memusuhi, menyakiti. Maka Nabi SAW mengeluarkan atau memutuskan strategi yang kedua. Beliau SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Ada yang pernah dengar Habasyah? Habasyah itu adalah Afrika. Disitulah Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya yang pada waktu itu jumlah mereka ada 16 orang. 12 orang dari kalangan laki-laki dan 4 orang dari kalangan perempuan. Mereka diperintahkan untuk berangkat, dan yang memimpin perjalanan ini langsung Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman itu kan menantunya beliau. Nah, itulah yang ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin safar. Nah, di dalam syariat agama kita, ternyata yang namanya kepemimpinan itu sangat perlu dan sangat penting. Apalagi untuk sebuah negara, untuk sebuah masjid, untuk sebuah perjalanan pun harus ada pemimpinnya. Namanya amir, ada pemimpin. Untuk menentukan dari sini ke Jakarta, nanti kita berhenti di mana, sholatnya di jamak qashar atau tidak, itu perlu ada pemimpin untuk memutuskan itu. Nah, yang biasa dan yang pernah terjadi selama ini, itu di dalam mobil kita sering saling berdebat. Makan dulu, sholat dulu, nggak usah dijamak dan sebagainya. Itu faktor apa? Faktor tidak ada pemimpin. Nah, maka sebelum berangkat diputuskan dulu nih, ada 5 orang yang berangkat ke Palembang, jaraknya dekat, harus ada yang ditugasi untuk sebagai koordinatornya lah setidaknya, untuk menentukan nanti kita sholatnya di sini, isi bensin di sini, dijamak atau tidaknya harus sudah diputuskan sejak awal, supaya tidak ada keributan di tengah perjalanan. Keributan kecil itu sebenarnya, cuma nggak pernah kita selesaikannya seperti ini. Nah, Nabi SAW beliau menugasi menantu beliau Utsman bin Affan untuk memimpin jalannya satu misi yang sangat besar ini, beserta dengan istri beliau yang bernama Ruqayyah. Nah, Nabi SAW beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku,
hijrahlah engkau ke sebuah tempat fa inna fiha malikan la yudlamu indahu ahad. Hijrahlah ke sebuah tempat yang tempat itu dipimpin oleh orang yang tidak pernah zalim kepada siapapun. Dia tidak pernah memandang agamanya apa, bangsanya apa. Kalau ada orang yang datang ke negerinya, pasti akan dilindungi sama orang itu. Nah, orang itu bernama Ashamah. Ashamah nama orangnya, Najasyi nama gelarnya. Nah, jadi Najasyi itu bukan nama orang, tapi gelar. Gelar untuk pemimpin di negeri Afrika namanya Najasyi. Gelar untuk pemimpin di Mesir namanya Fir'aun. Nah, jadi Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Kalau gelar pemimpin di Indonesia namanya apa? Presiden, ya kan? Presiden. Ada yang bilang aja. Kalau di Malaysia, Perdana Menteri, ya kan? Kalau di Saudi, Raja. Nah, ini di Afrika namanya Najasyi, gelarnya Najasyi, nama orangnya Ashamah. Mereka itu secara agama mayoritas agamanya Nasrani, Pak, di Afrika itu. Dan Nabi kemudian memerintahkan kepada para sahabat, hijrahlah ke sana. Aku kasihan sama kalian, menampakkan agama, menunjukkan kamu ibadah begini. Kamu akan disakiti oleh masyarakat Mekah, maka pergilah ke sana. Di sana kamu bisa bebas menjalankan agama, mengekspresikan keagamaan kalian, karena di sana tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh raja yang ada di sana. Nah, hijrahlah Pak, sekitar ada 16 orang. Sesampainya di sana tentunya tidak langsung menghadap kepada Najasyi. Mereka sudah istilahnya sudah ditampung dulu oleh para pedagang yang ada di Habasyah. Kan kita bertanya, kenapa hijrahnya kok jauh sekali? Bukankah ada Madinah, ya, ada yang lebih dekat lagi? Mengapa harus ke sana? Harus menyeberangi lautan. Namanya ini perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama pun akan mengkajinya. Mengapa harus sampai ke sana? Kok jauh sekali tujuan hijrahnya? Setelah digali, ternyata tempat itu adalah tempat yang paling aman untuk hijrah, dan tempat itu akan dijadikan oleh Nabi Muhammad sebagai pos dakwah beliau yang kedua setelah Mekah dirasa belum berhasil. Nah, kalau Mekah ternyata tidak berhasil, sampai Nabi wafat ternyata tidak berhasil menyebarkan agama ini, setidaknya di Afrika sudah ada markasnya. Kalau Nabi di Mekah ternyata diberangus dakwah beliau, habis semua, dibunuh semua para sahabat, maka kan tidak ada sisa. Sehingga beliau butuh markas, pusat untuk dijadikan sebagai tempat berkembangnya dakwah. Maka Afrika dipilih oleh beliau. Nah, alasan yang kedua, ternyata orang-orang Habasyah, mereka ini secara hubungan dagang dengan orang-orang Mekah Quraisy itu sudah terbangun sejak lama. Jadi sudah nggak ada lagi istilahnya tipu atau merasa tidak enak. Begitu masuk ke Afrika, teman-teman Sayyidina Utsman, teman-teman Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sudah siap menampung mereka. Gak usah ke sana, masuk saja rumah saya. Siap, kami siap melindungi kalian. Makan, akomodasi apapun siap, kami yang memenuhinya. Jadi ternyata hubungan dagang antara Mekah dengan Habasyah itu sudah terbangun sejak lama. Makanya ketika mereka datang ke Habasyah itu sudah istilahnya sudah ringan gitu. Sudah banyak teman di sana. Itulah alasan yang kedua mengapa Habasyah. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini Nabi alaihi salatu wassalam tidak biasanya beliau keluar dari rumahnya dan kemudian membaca surat An-Najm. Surat An-Najm ini suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek.
Dan ini bagi bangsa Arab adalah satu susunan kalimat yang sangat indah, yang membuat mereka tertegun, heran. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Biasanya Nabi kalau baca Quran itu ayatnya agak panjang, mengapa sekarang ayatnya pendek-pendek? Orang Arab sangat mengerti syair, mereka memperhatikan betul apa yang dibaca Nabi, dan mereka tidak mampu mengendalikan jiwa mereka. Mereka mengikuti apa yang dibaca Nabi, tertegun, heran, takjub dan sebagainya. Sampai akhirnya Nabi membaca ayat yang terakhir. Yang ayat ini biasa kita gunakan ketika memimpin sholat sebagai ayat sujud tilawah. An-Najm. Wasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan ayat sajadah. Maka kemudian sujud Nabi Muhammad SAW. Maka sujud pula orang-orang kafir pada hari itu, tanpa dikomando. Mereka mau tidak mau harus sujud karena mereka sudah tertegun sejak awal. Ayat ini sungguh sangat indah. Mereka ikut sujud sama Nabi. Nah, ini akhirnya dijadikan sebagai bahan bulian bagi orang-orang musyrik yang lain yang tidak ikut sujud pada hari itu. Kata orang musyrik yang lain, ngapain kalian sujud? Kalian kan kafir, kalian kan musyrik, kenapa kalian sujud? Itu dihina Pak, dicaci maki Pak. Apa yang kalian melakukan yang dilakukan Muhammad? Itu kan ajaran dia. Ya sebetulnya mereka ini karena tidak mampu mengendalikan betapa indahnya ayat itu, jika mereka tidak sanggup di hadapan ayat-ayat Allah, sujud mereka. Tetapi karena malu sama teman-temannya, mereka bilang, kami sujud ini kan karena Muhammad membacakan satu kalimat, yang kalimat itu memuji-muji berhala kita. Katanya gitu. Memuji-muji berhala kita, Al-Harani, berhala yang agung, yang dimuliakan, dan sebagainya itu Pak. Dia alasannya begitu. Kami sujud karena Muhammad membaca satu kalimat, yang kalimat itu memuji-muji berhala kita, Tuhan-Tuhan kita. Maka kami sujud. Alasannya itu. Nah, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Informasi sujudnya orang-orang kafir ini sampai ke negeri Habasyah. Entah dengan media apa, informasi itu begitu cepat menyebar sampai ke negeri Habasyah, didengar oleh orang-orang Islam yang ada di sana. Tetapi informasinya sudah geser. Orang-orang Islam yang ada di Habasyah menganggap bahwasanya orang-orang kafir Mekah sudah tunduk kepada agama Islam ini. Sudah masuk Islam semua. Berarti sudah aman kita balik ke kampung halaman. Maka sebagian pulang balik. Sebagian pulang ke Mekah. Begitu sampai pintu gerbang kota Mekah, informasi itu baru terungkap bahwasanya itu sujudnya bukan karena masuk Islam. Sujudnya karena mereka begini. Akhirnya disiksa lagi Pak. Orang yang masuk ke Mekah disiksa lagi, dihabisi lagi. Disinilah Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah lagi, yang jumlahnya 83 laki-laki, 19 perempuan. Berapa jumlahnya itu yang jelas banyak ya, mendekati 102 Pak ya, 102 orang berangkat. Dan ini pemberangkatan ini lebih berat daripada pemberangkatan yang pertama. Di pemberangkatan yang kedua, kaum muslimin tidak berani menampakkan secara bergerombol. Mereka satu persatu keluar dari Mekah di tengah malam. Terkadang harus bersembunyi beberapa saat untuk menghindari pengepungan daripada orang-orang kafir Quraisy. Jadi ternyata orang kafir ini, meskipun orang-orang Islam pergi jauh, mereka masih ingin agar tetap mereka disiksa gitu Pak. Jangan sampai keluar gitu dari kota Mekah. Tetapi karena takdir Allah mengatakan lain,
102 orang ini berhasil kemudian menyeberangi lautan dan mereka sampai juga ke negeri Habasyah. Apakah cukup bagi orang-orang kafir untuk menghentikan dakwah mereka? Ternyata tidak cukup. Orang-orang kafir mengirim 2 diplomatnya. Yang diplomat ini nanti masuk Islam juga. Mereka mengirim seorang laki-laki bernama Amr bin As. Nah, kalau kita sebut Amr bin As, saya yakin sebagian dari kita pernah mendengar nama ini. Ahli diplomasi, Amr bin As. Beliau ketika menghabiskan waktunya untuk memusuhi Nabi Muhammad, maka di saat tidak ada ruang bagi beliau untuk kecuali mendapatkan hidayah Allah, itu secara rendah menghadap Nabi Muhammad dan menundukkan wajahnya. Ya Rasulullah, bertahun-tahun aku memusuhi engkau. Sekarang aku menghadapmu dalam keadaan hina, dalam keadaan tunduk. Aku ingin masuk Islam, kata Amr bin As. Nah, pengalaman ini Pak, pengalaman menghadap Nabi Muhammad dalam keadaan seperti itu disampaikan kepada putranya Abdullah bin Amr bin As. Wahai putraku, ayah sekarang sedang sakit seperti ini, dan ayah akan sampaikan kepadamu pengalaman ayah yang tidak pernah terlupakan. Di saat ayah memusuhi Nabi Muhammad bertahun-tahun, dan kalau seandainya ayah meninggal pada saat seperti itu, otomatis ayah masuk neraka. Dan kesempatan kedua adalah ketika ayah menghadap Nabi Muhammad dan ayah masuk Islam. Disitulah ayah merasa bangga menjadi seorang manusia, menjadi seorang muslim. Dan pada hari itu ayah sama sekali tidak berani menatap wajah Nabi Muhammad. Sebelumnya berani sekali Pak sama Nabi Muhammad, mau dihajar aja tuh kalau ketemu Nabi Muhammad. Begitu sudah mendapatkan hidayah, jangankan menatap lekat-lekat wajah Nabi Muhammad, sekedar melirik saja beliau tidak sanggup. Itulah Amr bin As. Kemudian beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah di dalam rumahnya. Nah, Amr bin As itu diutus oleh tokoh-tokoh kafir, ditemani oleh seorang laki-laki juga bernama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, 2 orang ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu datang ingin agar orang-orang yang jumlahnya 102 orang tadi itu dikembalikan ke Mekah. Orang-orang kafir tidak ingin mereka Islamnya berkembang meskipun di negeri jauh. Orang-orang kafir Quraisy ingin agar kaum muslimin kembali lagi ke Mekah untuk dibunuh. Datanglah 2 orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka mengatakan, wahai Najasyi, kami berdua adalah orang yang diutus oleh paman-paman mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, oleh senior-senior mereka. Dan ketahuilah bahwasanya mereka datang ke sini membawa ajaran baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Mereka datang ke sini itu tidak ingin memasuki agamamu, wahai Najasyi. Kamu kan agamanya Nasrani. Mereka ke sini bukan untuk masuk agama Nasrani, bukan. Dan mereka juga sudah meninggalkan agama nenek moyang kami. Jadi yang dibawa oleh mereka ini ajaran baru. Dan itu membahayakan keberlangsungan negerimu ini. Maka izinkan kami untuk membawa mereka pulang. Intinya begitu Pak, suruh balik lagi. Tetapi kemudian Najasyi tidak percaya begitu saja. Beliau tetap ingin mendengar informasi dari pihak kedua. Panggillah salah satu perwakilan kaum muslimin untuk menjelaskan apa sebetulnya misi kalian datang ke sini. Datang itu Pak, yang datang Ja'far, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ja'far datang tugasi untuk menjadi juru bicara pada hari ini. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian,
antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Amr bin As. Itu secara kualitas Ja'far itu jauh sekali Pak di bawah. Negosiasinya sangat lemah, senioritasnya juga sangat lemah. Tetapi Islam membuktikan Ja'far mampu menandingi Amr bin As pada hari itu. Ja'far datang, mereka sudah khawatir, Ja'far apa yang mau kamu bicarakan? Di hadapan seorang Amr bin As yang kita tahu kualitasnya, kredibilitasnya selama ini. Kata Ja'far, apapun yang pernah diajarkan Nabi Muhammad kepadaku akan aku sampaikan ke hadapanmu. Hanya sampai sana. Najasyi bilang, Ja'far, aku dengar kabar dari Amr bahwasanya kamu ini datang ke sini membawa ajaran baru ya. Agama yang kalian belum pernah memasukinya dan kami pun asik mendengarnya. Agama apa itu? Nah, kalau kita ditanya agama apa itu, maka kita kan akan menjawab agama Islam, ya kan? Tapi Ja'far tidak menjawab dengan itu, Pak. Inilah kehebatan diplomasinya Ja'far. Ja'far menjawab, wahai paduka raja, kami dengan dua orang itu dulu adalah satu kesatuan. Kami dulu sama-sama memakan bangkai. Maksudnya makan bangkai itu menyembelih binatang tanpa menyebut asma Allah. Maksudnya begitu, bukan berarti bangkai yang sudah busuk kita makan. Sama-sama memakan bangkai kami, menyembelih binatang tanpa menyebut asma Allah. Dan yang kedua, kami sama-sama terbiasa melakukan perbuatan zalim. Wa ya'kuluna minat dha'if. Wa ya'kuluna al-qawiyyu minat dha'if. Kami ini Pak, menindas yang lemah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan kami. Kami itu sama dulu antara kami dengan orang itu. Dua orang itu sama. Menyembah berhala iya, berzina iya, khamar iya, merendahkan wanita juga iya. Kemudian pada suatu masa datanglah seorang utusan Allah. Yang orang itu sudah kami kenal sejak kecil, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, barang satu kali. Dan ternyata orang itu mengajak kepada kami untuk masuk ke dalam agama yang sangat indah. Kami diperintahkan untuk meninggalkan berhala, meninggalkan khamar, menjadi silaturahim, jangan zalim lagi sama orang lain. Dan kami tertarik dengan yang itu daripada dengan yang ini. Maka setelah kami bergabung dengan orang itu, dengan orang yang bernama Muhammad, Nabi kami tiba-tiba menjadi orang yang sangat dimusuhi oleh mereka berdua. Dan kami dapat informasi dari Nabi kami bahwasanya negerimu adalah negeri yang paling aman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, jadi keterangan ini Pak, begitu jelas Pak dalam pikiran Najasyi. Kalau begitu berarti Ja'far yang betul, Amr bin As yang salah. Akhirnya Amr bin As mendapatkan satu kalimat daripada Najasyi. Amr, meskipun kamu teman saya, itu kan teman Pak Yasin, teman akrab. Najasyi sama Amr bin As itu sahabat dekat. Sudah sejak lama hubungannya itu. Amr, kamu meskipun teman saya, tapi untuk informasi ini aku lebih percaya kepada Ja'far. Maka kalian berdua, Amr dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, kembalilah ke Mekah. Orang-orang ini jangan kalian bawa, akan aku lindungi sampai kapanpun. Amr bin As, namanya beliau ini ambisinya sangat tinggi. Dia tidak putus asa di situ. Dia masih tunggu besok. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah sebagai orang yang secara senioritas di bawahnya Amr, apa yang kamu lakukan lagi? Sudah cukup, kita akan berhasil. Kata Amr, aku masih punya satu senjata lagi untuk melumpuhkan orang-orang Islam itu. Apa itu? Aku ingin sampaikan kepada Najasyi bahwasanya orang-orang Islam memiliki pendapat yang berbeda tentang Isa putra Maryam. Nah ini senjatanya nih. Besok ketemu lagi Pak. Loh kamu kok belum pulang? Kan sudah saya kirim kamu pulang. Najasyi, saya masih punya satu alasan lagi mengapa mereka harus pergi dari negeri ini. Apa? Mereka ini
pandangannya tentang Isa putra Maryam berbeda jauh dengan pandangan kalian. Panggil lagi Ja'far. Panggil lagi. Ja'far pun menyampaikan apa yang pernah disampaikan Nabi. Bahwasanya Isa adalah putra dari seorang wanita suci bernama Bunda Maryam. Dia bukanlah Tuhan, tetapi dialah adalah salah satu utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan apa adanya. Nah, harapan Amr dengan dibacakannya surat Maryam ini, Najasyi langsung segera mengusir mereka. Ternyata pemandangannya jauh sekali dengan harapannya Amr bin As. Najasyi turun dari singgasananya, dia menyatakan sungguh apa yang keluar dari lisan Ja'far bersumber dari Tuhan yang satu. Ternyata Pak, di hati terkecilnya Najasyi, dia sudah ingin sekali masuk Islam. Dia sudah sangat ingin sekali masuk ke dalam agama Islam, tetapi diam-diam. Karena masyarakatnya tidak siap dengan keislaman Najasyi. Maka kan akhirnya masuk Islam juga. Bahkan masuk Islam terlebih dahulu daripada Amr bin As. Nah, Najasyi kemudian meninggal dunia. Rasul dengar kabar dari Madinah dan Rasul kemudian melaksanakan sholat ghaib. Jenazahnya di Afrika, Nabi sholat ghaibnya di Madinah. Nah, setahu saya ini adalah sholat ghaib pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah wafatnya Najasyi. Ini selamat itu Pak, sampai bertahun-tahun tinggal di Habasyah. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Jazirah Arab, Habasyah. Sementara kita tinggalkan dulu. Di Jazirah Arab, di kota Mekah, orang-orang tidak henti-hentinya memusuhi agama ini dan penyiksaan masih terus berlanjut. Karena orang-orang yang masih tersisa di kota Mekah juga sudah kafir nyiksa kaum muslim. Meskipun sebagian sudah ke Habasyah, sebagian kan masih. Itu penyiksaan tidak berhenti. Dalam kondisi genting seperti itu, Allah kirim satu orang hebat, pemuda Mekah yang luar biasa. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Itu beliau Bapak Ibu sekalian. Kalau berburu binatang yang diburu itu bukan kijaran, bukan musang atau kancil. Yang diburu adalah singa. Kayak binatang buruan aja Pak Haji. Singa yang dikejarnya. Dan suatu hari dia berhasil memburu singa dan ditangkapnya, dikulitinya lalu ditaruh di belakang kuda. Sejak itulah beliau dipanggil dengan singa pada pasir. Ya bukan singa yang menangkap dia yang menangkap singa gitu. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman kandung. Nah, asal muasal beliau masuk Islam adalah berawal dari Abu Jahal yang memukul Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, dan informasi ini sampai kepada Hamzah. Akhirnya Hamzah sepulang dari berburu langsung tanpa melepas pakaian berburunya segera menemui Abu Jahal di dekat Ka'bah itu, lagi duduk-duduk dengan teman-temannya Bani Makhzum. Abu Jahal, apa yang kamu lakukan terhadap keponakanmu Muhammad? Kamu katanya melakukan ini. Ternyata Abu Jahal mengakui. Sama Hamzah dipukul Pak, dengan busur panahnya sampai terluka dan lukanya cukup parah. Berawal dari sinilah pertempuran hampir saja terjadi antara keluarga besar Nabi Muhammad dengan keluarga besar Abu Jahal. Abu Jahal punya keluarga besar namanya Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah kelompok masyarakat Arab yang terkenal kalau membunuh anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Jadi kan pernah kita dengar dulu ya, orang Arab suka membunuh bayi mereka secara hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Itu bukan semua keluarga Arab, hanya Bani Makhzum saja. Bani Hashim tidak, Bani Muttalib tidak, Bani Ali tidak. Tapi Bani Makhzum, keluarga besarnya Abu Jahal yang sukanya begitu. Kalau ngubur anak hidup-hidup itu mereka tugasnya. Hampir terjadi itu Pak Haji, perang gitu. Tapi kata Abu Jahal menenangkan masyarakatnya, sudah, gak usah. Aku memang tadi memperlakukan Muhammad dengan perlakuan yang sangat kasar. Wajar kalau Hamzah marah. Itu lukanya masih terbuka di wajahnya.
nggak jadi perang. Nah dari situlah Hamzah kemudian masuk Islam. Beliau mengatakan, kalian jangan macam-macam dengan keponakan Muhammad, ketahuilah bahwasanya sekarang aku sudah menjadi pendukungnya. Padahal mah belum, Pak. Sebetulnya belum itu. Masuk Islamnya beberapa saat setelah peristiwa ini. Hamzah masuk Islam. Nah, 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, ada kejadian besar lagi, peristiwa besar lagi. Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi Muhammad. Dia sudah mengeruskan pedangnya. Dia sudah nanya, di mana keberadaan Muhammad? Aku ingin membunuhnya. Kata salah satu sahabat, kamu nggak usah ngurusin Muhammad, urusi saja adikmu. Adikmu Fatimah binti Khattab itu sudah masuk Islam juga. Nah, kecolongan Pak. Daripada ngurusin orang lain, ngurusin aja adik kamu tuh, dia sudah masuk Islam. Akhirnya dia mengetuk pintu rumah Fatimah binti Khattab yang waktu itu beliau sudah menikah dengan Sayyiduna Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Zaid itu suaminya Fatimah binti Khattab. Diketuk pintu rumah. Orang yang di dalam ketakutan, Pak. Ini Umar bin Khattab mau masuk ke rumah kita. Ustadznya Sa'id bin Zaid, ustadznya Fatimah binti Khattab namanya Khabbab ibn al-Arad. Ustadznya itu lagi privat ngaji Quran di situ. Lalu di situ ada Ustadz Yasir. Itu lagi ngaji di situ, Pak. Lagi ngajarin Fatimah sama ngajarin Sa'id bin Zaid. Mendengar suara Umar, Khabbab bersembunyi dan Sa'id membuka pintu langsung diterjang oleh Umar bin Khattab. Apa-apaan kalian? Dan ternyata sudah masuk Islam ya. Sudah lama tapi akhirnya terjadi perkelahian antara Sa'id bin Zaid dengan Umar bin Khattab. Tentunya ini perkelahian yang sangat tidak berimbang, Pak. Siapa itu Sa'id, siapa itu Umar bin Khattab, kan kita sudah tahu. Yang jelas Sa'id bin Zaid waktu itu sangat terdesak. Nggak bisa ngapa-ngapain Pak di hadapan Umar bin Khattab. Orang yang kalau naik kuda saja kakinya hampir menyentuh tanah. Itu saking tingginya beliau. Saking tingginya beliau Pak. Ya gimana? Seorang Sa'id bin Zaid, adik ipar, sudah dihajar habis itu di situ. Fatimah datang, kakak, hentikan. Adiknya dihajar lagi, ditampar lagi, sampai berdarah. Nah, disinilah titik balik hidayah itu diberikan kepada beliau, Umar bin Khattab. Kasihan Pak lihat adiknya berdarah. Apa yang kalian baca tadi? Kami baca mushaf, lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran. Bolehkah aku membacanya? Kata Fatimah, anta najis, la yamassahu illa al-mutahharun. Ayat-ayat ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Kamu itu masih najis karena kemusyrikan. Nah, Umar bin Khattab kemudian, supaya saya bisa menyentuh itu, bagaimana caranya? Mandi dulu, berwudu dulu, atau bersuci dulu. Dia lakukan itu Pak ya. Dia mandi, kemudian dia memegang mushaf itu, dan dia baca ternyata ayat yang sedang dipelajari oleh Ustadz Sa'id bin Zaid dan Ustadz Khabbab ini, surah Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha itu terjemahannya kan Nabi kita Muhammad. Jadi tentang nama-nama Nabi Muhammad, ulama setelah meringkasnya jumlahnya 200 lebih. Ada Toha, ada Yasin. Itu nama-nama selain nama Nabi Muhammad. Nah, ketika baca ayat itu, beliau kemudian menyimpulkan, lisannya bergumam, ma akrama hadzal kalama wa ma ahsana. Betapa indah dan betapa mulianya ayat-ayat ini. Tolong tunjukkan kepadaku di mana sekarang keberadaan Muhammad. Aku ingin masuk ke dalam agama yang indah ini. Diantar itu Pak. Waktu itu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam yang tadi dijadikan sebagai pusat penghadiran para sahabat. Masuk situ Pak. Seisi ruangan tidak ada yang berani menyambut ketukan
membukakan pintu itu karena tahu di luar adalah Umar. Gak ada yang berani. Yang berani cuma 2 orang. Kan banyak sahabat itu. Yang berani membuka pintu hanya 2 orang. Mendekat ke pintu utama hanya 2 orang. Sisanya pada minggir. Orang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu tidak mungkin takut menghadapi siapapun. Perang aja di depan. Sayyidina Ali pernah mengatakan, kalau kami dalam keadaan terdesak di medan tempur, maka tidak ada tempat yang lebih aman untuk kami jadikan sebagai tempat perlindungan kecuali bahunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami itu kadang kalau sudah terdesak itu ngumpetnya di balik bahunya Nabi. Jadi orang terdepan menghadapi musuh. Nah, orang kedua yang berani mendekat ke pintu itu adalah siapa tadi Pak yang baru masuk Islam 3 hari? Hamzah. Kata Hamzah, ngapain kalian takut? Kalau Umar datang dengan tujuan yang baik, kita sambut dengan baik. Tetapi kalau Umar datang dengan tujuan yang tidak baik, kalian tidak usah khawatir, aku siap membunuhnya dengan pedang yang sedang dia bawa itu. Artinya, untuk menghadapi seorang Umar bin Khattab, Hamzah tidak butuh pedang, hanya tangan kosong aja. Karena 2 pemuda ini memang pemuda yang sangat dibanggakan oleh bangsa Arab. Dan ketika 2 pemuda ini masuk Islam, itu tokoh-tokoh kafir merasa kehilangan sekali, Pak. Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Itu mereka sangat terpukul dengan keislaman 2 orang ini. Akhirnya Rasul memegang kerah bajunya Umar, agak dicetak gitu. Umar, mau sampai kapan kamu ini pergi dari hidayah Allah? Kan sudah sering ayat aku bacakan, teman-temanmu juga sudah banyak yang masuk Islam. Kamu kok lari terus dari hidayah? Mau sampai kapan? Akhirnya Umar masuk Islam. Disitulah para sahabat keluar dari persembunyiannya, berhamur ke hadapan Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku kemudian berharap bahwasanya Nabi dulu pernah mengatakan, ya Allah kuatkanlah agama ini dengan tua umat. Dan ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Dan itu masuk Islam. Dan masuk Islamnya Umar ini, Pak, tidak hanya membuat bangga orang-orang yang tinggal di atas muka bumi ini, tetapi membuat bahagia juga para malaikat yang ada di langit sana. Masuk Islamnya Sayyidina Umar itu membuat penduduk langit bergembira ria. Mereka sangat bahagia dengan keislaman beliau. Bagaimana tidak? Umar bin Khattab adalah orang yang ketika telah membaca ayat-ayat Allah, dia efeknya itu sampai berhari-hari, Pak. Baca ayatnya sekarang, besok kayak orang sakit, sampai pingsan-pingsan itu efek dari bacaan Qur'annya beliau. Sahabat sampai gotong, kadang digotong ke kamar. Waktu ditanya, wahai Khalifah, kenapa Anda sampai seperti ini? Apakah Anda sakit? Aku tidak sakit, tapi kemarin beberapa hari yang lalu aku baca ayat tentang ini, dan ayat itu masih membekas di dalam jiwaku. Nah, hal kita kan lewat aja Pak ya. Lewat aja Pak Asri. Yang pertama memang kita ini bukan bangsa Arab ya. Artinya kita tidak begitu paham dengan apa yang kita baca. Yang kedua memang ya jiwa kita belum begitu masuk tentang ayat yang kita baca. Sayyidina Umar efeknya bisa berhari-hari. Baca ayat besok masih dirasakan. Nah, Umar bin Khattab beliau ini setelah masuk Islam, para sahabat mereka menjadi bangga sekali dengan keislaman mereka. Salah satu sahabat menyaksikan atau mengatakan bahwasanya setelah keislamannya Umar bin Khattab, kami menjadi orang yang lebih percaya diri memeluk agama Islam. Kami biasanya nggak pernah sholat di Ka'bah. Setelah Umar masuk Islam, kami sholatnya di Ka'bah. Pede. Dan tidak ada yang berani menyentuh kami karena di situ ada Umar bin Khattab. Dulu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ada backingnya, ada centengnya. Sebelum Umar masuk Islam, jangankan kami sholat di Ka'bah, kami sholat di tempat terbuka pun kami nggak berani. Sholatnya di tempat
sembunyi. Begitu Umar masuk Islam, kami pengen sholat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah, bisa bermajelis di situ. Orang nggak ada yang berani karena ada Umar bin Khattab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Umar, wahai Umar, sesungguhnya kalau engkau melewati sebuah jalan, lalu di hadapanmu ada setan yang ingin lewat jalan itu, maka setan itu pasti akan memilih jalan lain agar tidak berpapasan denganmu. Saking ditakutinya itu, Pak. Wah, setan aja takut, Pak. Jadi kalau kita ini kan adalah satu masyarakat yang menjadi incaran empuknya para setan. Mudah sekali kita digoda oleh setan. Tetapi Umar bin Khattab jangankan menggoda, berjumpa atau berpapasan dengannya pun setan tidak berani. Itu yang mengatakan bukan siapa-siapa. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad SAW. Pantas kalau wanita-wanita pada takut sama kamu. Ini kan hadis ini bersumber atau asal-muasalnya ketika istri-istri Nabi sedang kumpul di majelisnya Nabi. Ada Abu Bakar masuk, istrinya Nabi masih ngobrol biasa, bersenda gurau, ngobrol biasa. Sayyidina Utsman masuk, biasa masih pada ngobrol. Begitu Sayyidina Umar masuk, mereka diam. Enggak ada yang berani komentar lah. Sayyidina Umar masuk, padahal istri-istrinya Nabi. Kurang apa lagi kemuliaan istri-istri Nabi? Itu ngomong gak berani karena ada Umar masuk majelis itu. Umar marah, tersinggung Pak beliau. Kalian ini kok lebih menghormati saya daripada menghormati Nabi? Tadi ada Nabi, ada Utsman, ada Abu Bakar, kalian biasa ngobrol. Begitu saya masuk, kok kalian diam? Kalian jangan begitu. Kalian berarti lebih menghormati saya daripada menghormati Nabi. Rasul menenangkan Umar, gak usah khawatir. Jangankan perempuan-perempuan itu, syaitan saja, syaitan itu ingin berhadapan denganmu, gak berani. Kalau ada sebuah jalan yang kamu melewati jalan itu, dan syaitan pun akan melewati jalan itu, otomatis syaitan akan balik arah, putar balik istilahnya, untuk cari jalan lain supaya tidak berhadapan dengan kamu. Itu memang ditakuti, apalagi sama wanita-wanita. Kalau sama setan aja setannya takut. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau memimpin kaum muslimin dalam keadaan istilah kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Makmur kaum muslimin pada zaman itu. Memang pernah terjadi ada wabah namanya wabah amwas, kalau kita mungkin wabah COVID-19 itu. Dan itu lebih ganas daripada COVID. Di masa Sayyidina Umar akan terjadi itu ada wabah seperti itu. Paginya terserang, sorenya meninggal. Sorenya terserang, paginya meninggal. Ribuan yang wafat. Nah, Umar bin Khattab ketika masa-masa itu beliau tidak makan kurma, tidak makan gandum. Yang dimakan hanya minyak sapi. Minyak sapi. Sampai kulit beliau itu berubah menjadi hitam. Dan beliau sempat menusuk perutnya dengan tongkatnya itu. Ngomong begini, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, kamu tidak boleh makan sebelum rakyatmu makan. Akan aku biarkan perut ini lapar sebelum aku mampu memberikan makan kepada masyarakat Madinah. Itu sampai kulitnya berubah jadi hitam. Yang dimakan hanya itu, hanya minyak samin. Seberapa sih kekuatan minyak samin untuk menopang fisik kita? Itu Sayyidina Umar. Dan beliau Pak memiliki ciri-ciri di garis di bawah matanya itu ada garis berwarna hitam seperti selokan begitu. Dan itu ternyata adalah garis saking seringnya mata air atau air mata itu sering mengalir di garis itu. Memang orangnya temperamental ya, mudah sekali kemudian meledak-ledak. Tetapi di sisi lain hatinya sangat lembut. Dia tidak suka melihat ada orang lain susah. Ingin segera bantu. Dibacakan ayat suci Al-Quran tentang azab dan sebagainya itu, dia sedikit menangani. Maka beliau ini menjadi sahabat Nabi yang mulia di level kedua setelah Abu Bakar. Jadi di wajahnya ada semacam garis hitam
yang itu menandakan bahwasanya kasratul buka bi khaufillah. Saking seringnya nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jamnya benar kayak ini. Memang benar Pak Sony. Sudah agak ngos-ngosan ini, ternyata masih setengah aja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita akhiri sampai di sini dulu. Sudah terlalu ini, Pak. Baiklah. Iya, karena membahasnya tidak umat. Nah, sebelum nanti ditutup, nanti ada kesimpulan atau ada sesuatu yang disampaikan oleh moderator kita. Yang jelas saya sebagai pemateri yang sudah mengisi beberapa kali di tempat ini, di masjid ini, meminta maaf kepada hadirin sekalian atas perbuatan, sikap, tingkah laku, ucapan dan sebagainya yang tentunya ada yang tidak berkenan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Maka saya sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kontribusinya, atas perhatiannya, atas sambutannya dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kita untuk senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk selanjutnya. Karena ini ada kepengurusan baru, silakan nanti kepengurusan baru membahasnya. Dan yang ingin saya harapkan adalah upayakan agar majelis ilmu tidak berhenti. Entah itu majelis ilmu fikih atau tauhid atau Al-Quran, jangan sampai berhenti. Nah, tidak harus sirah nabawiyah, tetapi subuh ini, Sabtu subuh ini permintaan pribadi saya, harus diteruskan. Tidak harus sirah nabawiyah juga, bisa fikih, bisa tauhid, bisa yang lainnya. Kan begitu banyak Pak kebutuhan kita sebagai kaum muslimin, itu banyak. Nah, silakan nanti bapak-bapak yang dikomandoi oleh Bapak Astoni dibicarakan tentang majelis ilmu, jangan sampai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz ini. Permintaan Ustaz insya Allah akan diteruskan. Asalnya Profesor ini pembina baru masuk dari koordinasi. Terima kasih. Sirah Nabi ini berreferensi artinya kisah atau sejarah, atau kalau bahasa Indonesia biografi. Tapi biografi itu terbatas dan kadang autobiografi, sejarah individual seorang itu sirah. Jadi ini khusus Nabi berhubungan Nabawiyyah. Jadi ada beberapa kata-kata dari Darul Arqam. Darul itu artinya gudang, ya. Kalau intermednya dari segi arti ya, tapi saya begitu di definisi tempat dakwah secara sembunyi. Arqam itu bukan ya, dari Darul Arqam tergudang besar, tapi definisinya suatu tempat dakwah tersembunyi dari Arab pindah ke Arab. Saya kalau sejarah Islam itu namanya Ethiopia, kalau negara sekarang Ethiopia. Jadi dari Ethiopia tadi berangkat lagi ke Mekah. Dari situ timbul perkembangan secara sembunyi-sembunyi, lanjut terang-terangan berhubung Khalifah Umar masuk Islam. Itu saja kesimpulan dari sebenarnya ini sejarah peradaban Islam
dipisah menjadi sirah-sirah. Jadi Kapitas Rekta, kalau mata kuliah itu adalah Kapitas Rekta Sejarah Peradaban Islam. Jadi ada sirah-sirah, sirah Nabawiyah, sirah Islam. Ya, jadi sirah-sirah itu saja sebagai kesimpulan, dan permintaan beliau tadi akan dilakukan dan akan berlanjut sesuai dengan keputusan baru dan tidak akan kami putus. Mudah-mudahan, dan kami juga berharap kepada jemaah usul dan saran, mungkin nanti Mas Tarik tanyakan kotak usul dan saran. Jadi kalau ada Ustaz, atau seminggu sekali kami buka, ada yang protes, ada yang kritis, itu yang kami harapkan menjadi soal. Jadi kita akan secara bijak menyikapi demi kemaslahatan umat, dan untuk kita bersama. Sebab ini adalah masjid kita bersama dan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Ustaz. Silakan disamping kalau yang mau masyarakat minum. Yang saya kata, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu-ibu, kami atas nama pengurus beserta ikut, terima kasih dan Bapak kesalahan maaf bagi bukan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.